Ya, Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Di sini saya ingin mencoba untuk membahas tentang teori kinetik gas ya. Jadi peta konsep untuk teori kinetika gas ini seperti pertemuan kita sebelumnya, ya ini teori kinetik gas ini didasari oleh hukum Boyle ya. Kemudian hukum Gay-Lussac, hukum Charles di sini yang mana hukum Boyle ini membahas pengaruh tekanan dan volume. Kemudian hukum Gay-Lussac membahas tekanan dan suhu mutlak, dan hukum Charles membahas volume dan suhu mutlak. Kemudian di suhu mutlak ini menghasilkan istilah energi kinetik ya, kemudian menghasilkan teori ekspartisi energi, di mana teori ekspartisi energi ini juga menghasilkan derajat kebebasan dan istilah energi dalam. Jadi dalam teori kinetik gas ini memberikan jembatan ya antara tinjuan gas secara mikroskopik dan makroskopik. Hukum-hukum gas seperti hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac menunjukkan hubungan antara besaran-besaran mikroskopik dari berbagai macam proses serta perumusannya. Kata kinetik berasal dari adanya anggapan ya bahwa molekul-molekul gas selalu bergerak. Dalam teori kinetik gas, kita akan membahas tentang perilaku partikel-partikel gas dalam ruang yang terbatas. Partikel-partikel gas ini kita anggap sebagai sebuah bola yang selalu bergerak ya. Tiap-tiap partikel bergerak dengan arah sembarang dan dimungkinkan terjadi tumbukan antar masing-masing partikel atau antara partikel dengan dinding ruang. Tumbukan yang terjadi tersebut berupa tumbukan landing sempurna ya. Dengan sifat tumbukan yang demikian, maka tidak ada proses kehilangan energi yang dimiliki partikel gas pada saat terjadi tumbukan ya. Jadi gas yang tersusun atas partikel-partikel dengan perilaku seperti anggapan sebelumnya pada kenyataannya tidak ada ya. Dalam bahasan teoretik diperlukan objek gas yang sesuai dengan anggapan tersebut ya. Objek gas ini disebut sebagai gas ideal ya. Sifat-sifat gas ideal antara lain ya dimodelkan atau model gas ideal yang pertama itu terdiri atas partikel atau atom ya, atau molekul yang jumlahnya besar. Kemudian yang kedua, partikel-partikel tersebut tersebar merata dalam seluruh ruang. Dan yang ketiga, partikel-partikel tersebut bergerak acak ke segala arah ya. Kemudian jarak antar partikel jauh lebih besar dari ukuran partikel. Kemudian tidak ada gaya interaksi antar partikel kecuali bila bertumbukan. Dan yang keenam, semua tumbukan atau antar partikel dengan dinding bersifat landing sempurna dan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Dan yang ketujuh, hukum Newton tentang gerak berlaku. Di mana hukum Newton tentang gerak ini yang pertama, sebuah benda yang sedang diam akan tetap diam, kecuali ada resultan gaya yang tidak nol bekerja kepadanya ya. Sebuah benda yang sedang bergerak tidak akan berubah kecepatannya, kecuali ada resultan gaya yang tidak nol bekerja padanya. Kemudian hukum yang kedua dari hukum Newton menyatakan bahwa total gaya pada sebuah partikel sama dengan banyaknya perubahan momentum linier terhadap waktu. Dan hukum yang ketiga, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Persamaan keadaan gas ideal ya seperti sebelumnya, PV sama dengan nRT dan N besar KB T ya. Dimana keterangannya ini P tekanan gas, kemudian V volume gas, N jumlah mol gas, N besar jumlah partikel gas, N besar A bilangan Avogadro ya 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. R adalah konstanta umum gas 8,314 Joule per mol Kelvin.
Dan K kecil B konstanta Boltzmann ya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Dan T temperatur mutlak gas ya. Di mana N adalah N besar per N besar A ya. N besar ini jumlah partikel gas dan N adalah jumlah bilangan Avogadro. Oke, tekanan gas ideal ya. Sebelum kita membahas ini, sebenarnya kita perlu mengetahui tentang persamaan posisi benda ya. Di mana posisi suatu titik pada suatu bidang atau ruang dapat dinyatakan dengan vektor posisi ya. Vektor posisi suatu tempat dapat dinyatakan dengan vektor satuannya. Vektor satuan adalah vektor yang panjang atau besarnya 1 ya, dan tidak memiliki satuan. Arah vektor satuan ke sumbu X diberi lambang I ya di sini. Kemudian ke arah sumbu Y diberi lambang J dan ke arah sumbu Z diberi lambang K ya di sini. Jadi di sini katakanlah ada banyak sekali partikel-partikel gas dalam kotak ini ya, di mana di sini panjangnya L ya di sini, kemudian di sini ada sebelah kanan dindingnya ya, dinding A, luas areanya A. Dan kita meninjau N buah partikel, N besar buah partikel suatu gas ideal dalam kotak masing-masing dengan kecepatan. Jadi di sini katakan ada banyak partikel gas dan kecepatan rata-rata partikel yang satu itu sama dengan Vx I plus Vyj plus Vzk ya di sini untuk kecepatan rata-rata partikel satu. Kemudian kecepatan rata-rata yang partikel yang kedua di sini Vxi plus Vjj plus Vzk, otomatis di sini 2 ya lambangnya karena ini merupakan partikel yang kedua. Begitu. Jadi di sini rumusnya seperti itu ya. Oke, kita tinjau satu partikel ya. Jadi kecepatan partikel mula-mulanya itu adalah ini ya, V rata-rata sama dengan Vxi plus Vyj plus Vzk ya. Di sini udah jadi berdasarkan satuan ya. Kemudian kecepatan partikel setelah menembus dinding kanan ya, tadi dinding kanan yang luas areanya itu A ya. Asumsi tidak ada tumbukan antar partikel. Maka di sini V rata-rata aksen di sini sama dengan Vxi min Vyj plus Vzk di sini ya. Kemudian perubahan momentum partikel di sini delta P sama dengan Mv rata-rata aksen min Mv rata-rata sama dengan min 2 Mvj di sini ya. Dan selang waktu partikel tersebut 2 kali menumbuk dinding kanan. Ya, jadi selang waktu partikel setelah menumbuk dinding kanan, delta T sama dengan 2L per Vy. Ya, jadi apa tuh namanya di sini? Setelah ini partikel di sini menumbuk dinding kanan ya, kembali lagi. Jadi 2L ya. Ini 2L. 2L per Vy di sini ya. Karena ini kan arahnya Y ya. Ke arah sumbu Y di sini. Besarnya momentum yang diberikan partikel pada dinding kanan setiap satuan waktu itu delta P rata-rata ya per delta T sama dengan 2 Mvy kuadrat per 2L C ya. Di sini karena arahnya ke Y kan ya, sama dengan Mv kuadrat per L satuan J di sini. Nah, ini dicoret ya. Bagaimana dengan N partikel ya? Jadi jumlah N partikel itu ini ya. N di sini jumlah partikel gas ya. Jadi N itu lambang jumlah partikel gas. Besarnya momentum total yang diberikan
N buah partikel pada dinding kanan setiap satuan waktu itu delta P rata-rata per delta T sama dengan M per L kali VY kuadrat, VY1 kuadrat ya, plus VY2 kuadrat plus dan seterusnya sampai VYN kuadrat ya, satuan C di sini. Jadi tekanan gas pada dinding kanan P besar sama dengan delta P per A kali delta T sama dengan M per A kali L ya, kali VY1 kuadrat plus VY2 kuadrat sampai VYN kuadrat ya, sama dengan M N besar per V besar kali VY rata-rata kuadrat ya. Tapi ya di sini perlu kita ketahui V rata-rata kuadrat sama dengan Vx rata-rata kuadrat plus Vy rata-rata kuadrat plus Vz rata-rata kuadrat. Dan Vx kuadrat itu panjangnya sama dengan Vy rata-rata kuadrat plus atau sama dengan Vz kuadrat rata-rata ya di sini. Sehingga karena ini sama panjangnya, Vy rata-rata kuadrat sama dengan sepertiga V rata-rata kuadrat ya. Sehingga didapatkan nilai P ya, tekanan sama dengan sepertiga kali N M per V besar kali V rata-rata kuadrat di sini. Jadi di sini merupakan tekanan ya. Oke, kita lanjut. Jadi temperatur gas ideal dari persamaan tadi ya, P tekanan dinding kanan sama dengan sepertiga Nm per V besar kali V rata-rata kuadrat. Dan persamaan gas ideal itu kan tadi ya, PV sama dengan nRT sama dengan NKB kali T ya. Ini dapat diperoleh hubungan T sama dengan ya sepertiga MV rata-rata kuadrat per KB ya di sini. P itu masukin ke sini ya. Jadi dapat T atau V rata-rata kuadrat sama dengan di sini tinggal dipindah ruas ya, 3 KBT per M di sini ya. Sehingga T sama dengan 2 per 3 KB kali setengah MV rata-rata kuadrat di sini ya. Sama dengan ini dicoret-coret ya. 2 per 3 KB kali energi kinetik ya. Sini kan sebagai energi kinetik setengah MV kuadrat ya. Nah, energi kinetik translasi partikel gas di sini ya. Energi dalam gas ideal ya. Dari hubungan terakhir di atas dapat dituliskan ya, N kali setengah MV kuadrat rata-rata di sini sama dengan 3 per 2 NKBT, yaitu energi kinetik gas yang juga merupakan energi total dan energi dalam gas ya. U sama dengan 3 per 2 NKBT sama dengan 3 per 2 NRT ya. Dimana perlu kita ketahui ya, energi dalam sama dengan energi total yang dimiliki oleh suatu sistem. Dalam termodinamika kita tidak dapat menentukan besarnya energi dalam, melainkan hanya dapat menentukan berapa perubahan energi dalamnya bila dipandang sebagai model molekuler ya.
Hingga energi dalam merupakan jumlah energi yang dimiliki oleh tiap-tiap molekul. Ya. Dan perbandingan dengan eksperimen bagaimana? Ya. Misalnya di sini ada kapasitas kalor pada volume tetap, itu CV sama dengan DU per DT, V ya. Kapasitas kalor itu energi dalam bentuk kalor yang harus ditambahkan ke dalam suatu sistem ya, agar sistem mengalami kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kemudian kapasitas kalor pada tekanan tetap, atau bisa dirumuskan CP sama dengan CV per NR. Sehingga perbandingan CP dan CV adalah suatu konstanta ya. Ya, di sini bisa dituliskan CV ya sama dengan 3/2 NR di sini ya. Dan CP sama dengan 5/2 NR ya. Dan di sini gamma sama dengan CP per CV ya, CP per CV, jadinya 5/3 sama dengan gamma 1,67. Ini merupakan CP per CV ya. Perbandingan kapasitas kalor pada tekanan tetap per kapasitas kalor pada volume tetap ya di sini. Jadi kalau kita bandingkan dengan hasil eksperimen ya, di sini ada gas monoatomik ya, atau gas mulia, helium, neon, argon, krypton, xenon di sini ya. Kemudian diatomik, hidrogen, oksigen, nitrogen, karbon dioksida, NO dan klorida di sini, dan poliatomik, CO2, NH3 dan CH3. Dari sebelumnya nilai dari ini ya, gamma perbandingan CP dan CV itu kan 1,67 ya secara teoritis, dan dari hasil eksperimen di sini yang paling mendekati 1,67 adalah di gas monoatomik ya. Ini 1,66, 1,64, 1,67 sampai 1,69, 1,67 juga di sini ya. Jadi persesuaian dengan hasil eksperimen hanya terdapat pada gas mulia monoatomik saja ya, nilai gamma di sini. Dan di diatomik itu sedikit turun ya, 1,4 rata-rata di sini. Kemudian di poliatomik 1,29 dan 1,33 dan 1,30 ya. Sedangkan ini nilai dari kapasitas panas pada tekanan tetap dan kapasitas panas pada volume tetap di sini nilainya. Oke, di distribusi Maxwell ya, perlu kita ketahui juga bahwa James Clerk Maxwell menjelaskan banyak sifat gas. Salah satu kekuatan dari teori Maxwell adalah kemampuannya untuk memprediksi fenomena transport seperti konduksi, difusi, dan viskositas panas. Teori Maxwell dikembangkan lebih lanjut oleh Boltzmann ya, di mana fungsi distribusi kecepatan partikel dalam arah sumbu X ya bernilai Vx ya, di mana fungsi Vx sama dengan akar M per 2 pi kBt ya, kali eksponen pangkat min mv x kuadrat per 2 kBt di sini. Ini di mana fungsi Vx dx ya adalah peluang bahwa sebuah partikel gas mempunyai kecepatan dengan komponen x bernilai antara Vx dan dvx ya. Ini peluang bahwa sebuah partikel mempunyai kecepatan dengan komponen x, komponen y, dan komponen z yang masing-masing bernilai x itu antara Vx dan dvx, y antara Vy dan dvy, z antara Vz dan dvz, itu seperti ini ya fungsinya. Dimana V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat plus Vz kuadrat di sini. Selanjutnya tadi
Sekarang pindah ke koordinat bola ya, dimana koordinat bola di sini itu seperti ini ya. Ini fungsi jarak radial, kemudian sudut theta dan sudut azimutal atau pi ya di sini. dv, d theta dan dp sama dengan seperti ini ya. Jadi ini merupakan fungsi peluang bagi sebuah partikel mempunyai kecepatan yang besarnya v dan v plus dv ya, yang arahnya membuat sudut antara theta plus delta theta terhadap sumbu z ya, serta proyeksinya membuat sudut P plus dp dengan sumbu x ya. Akhirnya diperoleh distribusi laju partikel dengan rumus seperti ini ya, Fv, di mana Fv merupakan kecepatan partikel di sini ya. 4pi kali m per 2 pi kbt pangkat 3 per 2 kali v kuadrat kali eksponen pangkat min mv kuadrat per 2 kbt. Ini merupakan fungsi distribusi laju Maxwell di sini ya. Di sini merupakan fungsi distribusi laju gas oksigen pada beberapa temperatur ya. Ini diambil dari buku Halliday-Resnick ya. Ini kalau sumbu ordinat di sini merupakan jumlah molekul gas oksigen, kemudian sumbu absis di sini merupakan kecepatan ya dalam satuan meter per second. Nah, di sini bisa kita lihat dalam kurva ini semakin rendah suhu ya, semakin rendah suhu ini dalam kurva tertinggi ya, maka kecepatan molekul gas itu rendah ya. Puncaknya ada di sini nih, 4,2 kali 10 pangkat 6 dengan kecepatan molekul 200 meter per second ya di sini. Oke, di sini kalau kita ketahui penyimpangan nilai Cp kapasitas panas pada tekanan tetap dan Cv kapasitas panas pada belum tetap pada gas-gas selain gas mulia monoatomik ya. Jadi penyimpangan nilai Cv, Cp dan gamma pada gas-gas selain gas monoatomik pada tabel sebelumnya itu disebabkan oleh kontribusi energi kinetik rotasi dan vibrasi ya, di samping energi kinetik translasi ya. Dimana kalau translasi di sini kan merupakan gerak dari suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama di setiap titiknya, dapat berupa vertikal ataupun horizontal saja. Itu merupakan translasi ya. Misal ini contoh molekul diatomik, misalnya hidrogen, oksigen, natrium klorida ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini M1 ini kan rotasi terhadap sumbu X di sini ya, rotasi. Dan sumbu Z di sini muter di sini. Dan M2 di sini ini energi kinetik vibrasi ya terhadap sumbu Y di sini. Nah, ini vibrasi. Jadi ada kinetik itu kalau muter, rotasi itu kalau muter, dan vibrasi seperti ini. Zigzag di sini artinya. Kalau yang translasi hanya vertikal ataupun horizontal saja ya. Itu merupakan penyimpangan nilai Cp dan Cv. Dan juga kontribusi tambahan ya pada energi kinetik translasi, yakni terhadap sumbu X, Y, dan Z, itu diasosiasikan dengan energi kinetik rotasi ya, baik rotasi terhadap X dan Z, dan energi kinetik vibrasi terhadap sumbu Y tadi ya. Di mana rumus energi rotasi ya seperti ini, dan rumus energi vibrasi seperti ini ya, di mana X atau YZ merupakan momen inersia terhadap sumbu X dan Z ya. Momen inersia itu apa? Jadi kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya baik tetap diam ataupun tetap bergerak ya.
Momen inersia ini juga sering disebut sebagai kelembaban suatu benda ya. Dan K di sini merupakan konstanta gas, M di sini merupakan massa tereduksi M1 dan M2. Nah, total dari energi kinetik total ya dari gas diatomik, energi total itu dengan energi translasi plus energi rotasi plus energi vibrasi. Nah, translasinya 3 kali setengah kBT plus energi rotasi 2,5 kBT dan energi vibrasinya 2 kali setengah kBT. Totalnya sama dengan 7/2 kBT ya di sini. Asas ekipartisi energi ya, itu untuk tiap derajat kebebasan yang energinya berbanding dengan kuadrat variabel bebasnya ya. Ini energi rata-ratanya adalah setengah kBT ya. Garis kebebasan menyatakan banyak bentuk energi yang dimiliki oleh molekul gas sesuai dengan jenis dan arah gerak ya. Misalnya derajat kebebasan translasi, rotasi, dan vibrasi ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk molekul gas diatomik tadi ya, energi dalamnya sama dengan 7/2 NKBT sama dengan 7/2 nRT ya. Sehingga CV, kapasitas panas pada volume tetap, itu du/dt V sama dengan 7/2 nR ya. Dimana CV, kapasitas panas pada tekanan tetap, itu CV plus nR ya. Sehingga sama dengan 9/2 nR ya. Di sini kan 22 ya. Ini CV 7/2 nR. Sehingga gamma CV per CV sama dengan 9/7 atau ekuivalen dengan 1,29 ya. Kalau dari tabel hasil eksperimen untuk gas diatomik itu gammanya sama dengan 1,40 ya. Ini ya 1,40. Jadi ketidaksesuaian dengan hasil eksperimennya mana ya? Pada kenyataannya memang CV atau kapasitas panas pada volume tetap itu pada gas diatomik itu bergantung pada suhu ya. Di sini adalah hasil eksperimen CV dari gas hidrogen ya, di mana dalam sumbu ordinat ini atau CV dalam satuan kalori per mol Kelvin ya, di sini sumbu absisnya temperatur dalam satuan Kelvin ya. Di sini bisa kita lihat ya, semakin naiknya suhu maka nilai dari CV-nya akan semakin naik ya di sini. Nah, ini 3/2 R, ini 5/2 R, dan ini 7/2 R ya. Bisa kita lihat pengaruh dari temperatur terhadap nilai kapasitas panas pada volume top seperti itu pada gas hidrogen ya. Di sini energi translasi ya, di sini 3/2 R. Kemudian di sini energi rotasi. Dan di sini tambah energi vibrasi ya. Di sini ini wilayah energi vibrasi, ini wilayah energi rotasi, dan ini translasi saja ya. Jadi pada temperatur rendah, molekul diatomik hidrogen hanya bertranslasi saja di sini ya. Pada temperatur kamar, molekul hidrogen bertranslasi dan berotasi ya di temperatur kamar. Pada temperatur tinggi di sini molekul hidrogen bertranslasi, berotasi, dan bervibrasi ya. Ini merupakan hasil eksperimen dari suhu rotasi dan vibrasi beberapa gas diatomik ya di sini. Hidrogen, OH, HCl, CH, CO, CNO, oksigen, klorida, bromida, natrium, kalium. Di sini bisa kita lihat temperatur untuk vibrasi pada suhu berapa dan kemudian
temperatur pada saat rotasi pada suhu berapa di sini ya.